Hai Mam, selamat datang di obrolan rumah bersama aku Dini dan episode kali ini dipersembahkan oleh Renagen dan Culture Reward. Mam, semuanya apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan happy, dan aku mau ingetin juga jangan lupa untuk tetap ikuti protokol kesehatan, social distancing meskipun PSBB-nya sudah dilonggarkan. Oh iya, aku mau cerita dikit. Jadi beberapa waktu lalu aku sempat baca berita di Kumparan.com bahwa menurut data BKKBN, angka kehamilan di Indonesia selama pandemi itu meningkat 400.000 kasus. Bukan kasus ya, 400.000 konfirmasi kehamilan tak direncanakan. Menyenangkan sekali aku baca beritanya karena ya expecting a baby itu sesuatu yang sangat membahagiakan buat pasangan. Apalagi buat mereka yang memang sudah lama sekali menunggu kehadiran buah hati. Tapi the thing is, setelah melahirkan, biasanya komunikasi antara suami istri itu mulai ada friksi-friksi gitu ya. Karena si ibunya mulai sangat fokus ke baby, atau merasa kayak si istri merasa, suamiku kok jadi perhatiannya ke anak semua gitu, aku jadi gak diperhatiin dan segala macam. Karena aku sendiri mengalami waktu baru melahirkan, itu komunikasinya jadi gak greget sama sekali sama suamiku. Kita sering banget berkonflik untuk hal-hal yang sebenarnya kayaknya gak perlu gitu, aku tinggal ngomong aja tuh sebenarnya selesai. Tapi dan aku sempat ngalamin baby blues juga, itu stres banget karena komunikasiku dengan suami jadi buruk, bahkan bukan cuma aku dan suami ya, komunikasiku dengan lingkungan sekitar, dengan keluarga, dengan siapapun yang ada di rumah. Nah, dan itu terjadi karena aku tidak memahami bahwa di dalam tubuhku tuh terjadi perubahan hormon yang secara biologis memang itu natural aja gitu, dan suamiku pun juga tidak memahami bahwa aku tuh mengalami perubahan hormon. Dan saat itu aku jadi sangat sensi banget, kayak butuh bantuan karena abis melahirkan badan masih sakit, jahitan masih sakit, apalagi yang sesar ya, malam begadang, belum lagi kalau babynya mengalami persoalan-persoalan. Kalau kayak anakku masuk NICU, itu stres banget. Nah, tapi tenang aja Mam, di episode kali ini aku mau ngundang teman aku, sahabat baik aku mau telepon. Beliau ini adalah seorang coach relationship yang Mom juga kalau sudah follow akun Kelas Cinta.com itu udah pasti kenal sama Lex the Taxis. Nah, aku mau ke Lex karena nanti mungkin Lex bisa kasih kita insight bagaimana menjaga hubungan supaya yang dingin jadi hangat, yang hangat jadi tambah panas gitu, jadi tambah mesra dengan suami. Oke, aku mau call dulu teman aku sebentar, nanti kita join ngobrol ya. Halo, hai Lex. Hai Dini, apa kabar? Hai, apa kabar? Barengan ya kita jinx. Baik, kamu gimana kabarnya? Baik juga, sehat di sini, aman-aman. Di sana gimana, Din? Ini juga baik kok. Tapi aku mau cerita sebenarnya nelfonin kamu. Jadi aku sempat baca nih, kamu pernah dengar nggak sih? Selama masa pandemi ini di Cina itu tingkat perceraian tuh meningkat. Tapi surprisingly di Indonesia, menurut BKKBN itu ada 400 kehamilan tak direncanakan loh. Tahu nggak? 400 ribu? 400 ribu, bukan 400 ribu. Wow, oke. 400 ribu unexpected love selama masa pandemi ini. Wow, itu angka yang menakutkan atau menggembirakan buat seorang Dini tuh biasanya? Depends ya. Anakku masih toddler, kalau buat aku kayaknya belum deh. Nah, tadi aku sempat cerita dikit juga sih Lex, sebetulnya kayak it's kabar yang menggembirakan, tapi juga kayaknya menurut pengalaman aku juga setelah melahirkan, setelah anak lahir gitu ya, biasanya komunikasi antara suami dan istri itu mulai bermasalah, mulai berkonflik, mulai merasa tidak dipahami dan segala macam. Nah, karena mereka kan pasti kita menjalani peran baru. Nah, aku butuh konfirmasi, benar nggak sih peran baru antara suami dan istri itu bisa memicu konflik? Oke. Peran baru kan pasti ada perubahan ya, ada perubahan politik kalau kita bilangnya. Di rumah tuh jadi beda, tugasnya beda, perannya beda. Dan jangankan ngomong anaknya udah lahir, anak belum lahir pun dalam masa kehamilan pun biasa seorang ibu kan mengalami perubahan hormon ya kan, metabolismenya berubah, badannya nggak nyaman sampai ke rasa sakit. Nah, seringkali semua itu membuat cepat kelelahan kan si ibunya gitu loh. Dan jadi si ibunya itu jadi problem karena kelelahan, jadi malas ngomong, pengennya diperhatiin. Jadi dari segi ibunya nggak komunikatif. Dari segi suaminya, kan suami nggak ngerasain itu semua ya, nggak ngerasain capeknya, sakitnya, perihnya, pegelnya, nyerinya gitu. Jadi dipikir ya cuman hamil doang, semua ibu seluruh dunia ini juga hamil, buat apa gue perhatiin. Jadi lakinya nggak peka juga, istrinya nggak ngomong,
suaminya nggak peka, akibatnya muncullah pertentangan, perdebatan, kekecewaan. Ini nih yang seringkali bikin jadi masalah. Jadi bukan karena anak sebenarnya, tapi karena kelelahan itu, perubahan peran itu, karena ada kehamilan itu, apalagi nanti anaknya lahir, akibatnya sama-sama nggak terbiasa dengan perubahan ini, terutama yang first baby, anak pertama. Kaget biasanya mereka. Dan memang kan sebenarnya jadi orang tua tuh nggak ada sekolah khususnya gitu ya, Lex ya. Dan bahkan konflik itu bukan cuma muncul ketika anak lahir, bahkan ketika hamil gitu ya, konflik udah mulai muncul. Milih mau melahirkan di mana, dokternya gimana, mau pakai fotografer atau enggak gitu. Nama anaknya siapa, kamarnya mau dekor, belum lagi kalau misalnya tinggal bareng. Belum, maksudnya tidak semua pasangan kan habis menikah langsung tinggal sendiri, masih ada yang bareng dengan orang tua. Nanti orang tua ikut menentukan gitu ya. Persoalannya jadi banyak sekali sebetulnya. Nah, betul. Dan memang misalnya gini, Din, misalnya si perempuannya, si istrinya ini kan lagi hamil kan, pasti ada keputusan kecil yang mau diambil, misalnya kayak warna kamar gitu kan, atau misalnya nanti namanya apa. Laki-laki karena ngerasa itu sepele, ketika ditanya bagusnya warna apa ya, si suami seringkali kayak ya seralah, gampang lah gitu loh. Jadi semua keputusan diambil sama istri. Ya kan, istri mulu yang mikir, istri mulu yang ngambil keputusan, dan seringkali istri juga nggak mau melimpahkan tanggung jawab ke suami. Itu sebabnya akibatnya jadi banyak kekecewaan, bahkan pada masa kehamilan, belum lahir aja kecewanya udah banyak, kayak gitu deh. Iya. Apalagi kalau misalnya masih tinggal bareng ya, nanti mama ikut campur atau bagaimana, warna ini aja bagus, sementara si istri merasa orang aku yang hamil kok apa yang mau nentuin gitu, kenapa harus dibantu-bantu ya? Itu dia. Gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal pasca melahirkan ya, Lex ya, tapi kayak memang aku pada saat mengalami itu nggak salah sih, aku tidak membekali diri gitu. Padahal ternyata kalau aku belajar, kalau aku baca, ternyata perubahan mood di diri aku itu karena memang ada perubahan hormon yang begitu drastis dan luar biasa di tubuh aku. Satu, aku tidak tahu kondisi tubuhku sendiri. Dua, suamiku juga lebih nggak tahu lagi bahwa kita sebenarnya harus belajar mempersiapkan itu. Dan biasanya mood itu jadi naik turun tuh kayak roller coaster. Nah, suami itu sebetulnya kan juga harus ngerti ya dengan kondisi itu ya, Lex. Tapi bagaimana sih membuat pasangan kita tuh memahami situasi yang kita rasakan tapi tanpa memicu konflik? Itu sering banget sih ya, sering banget kejadiannya, karena laki-laki memang kebetulan tidak peka, kebetulan tidak peka. Tapi problem di seberangnya lagi, si istri tuh punya ekspektasi yang berlebihan, berharap suaminya mudah paham gitu loh, udah tahu laki-laki nggak peka, terus tetap diem lagi nggak bilang, kayak tadi kan Dini bilang kan butuh dukungan. Jadi seringkali istri tahu dirinya capek, istri tahu dirinya kelelahan, tapi nggak mau bilang, sayang, aku mau dong dipijitin, sayang, aku mau dong dibantu beresin ini, sayang aku mau dong dibikinin makanan, dipesenin makanan. Jadi istrinya nggak bilang gitu loh, berharap suaminya ngerti, berharap suaminya dukun. Karena kita merasa itu kan harusnya udah ngerti sendiri, nggak perlu diminta gitu. Nggak bisa gitu, ada excited banget gitu ngobrolnya. Iya, jadi nggak bisa gitu. Jadi memang laki-lakinya agak-agak tumpul, saya akui. Tapi kadang-kadang perempuannya juga nggak mau ngomong gitu loh, nggak mau mengutarakan. Tadi kan kamu nanya kan, kalau butuh dukungan nih harusnya sebut dukungannya apa. Laki-laki itu harus ada instruksinya. Kalau laki-lakinya baik, setelah kita bilang, sayang tolong jemput aku di sini, sayang tolong bersihin meja seperti ini, taruhnya di sana. Kadang-kadang mesti dikasih instruksi jelas laki-laki itu, ya. Nah kalau cuma dibilang, aku pengen kamu terlibat bantuin aku, itu nggak jelas. Kalimat abstrak, itu tidak jelas, itu abstrak sekali gitu. Aku pengen kamu lebih ikut campur ngurusin rumah, itu nggak jelas, sama sekali. Iya, benar-benar. Dan itu memang sudah structured otaknya begitu ya, Lex ya? Iya, karena kalau kita misalnya ngasih tahu, sayang ini dong, kalau habis mandi handuknya digantung lagi, tapi dia lakukan lagi bukan karena dia nggak baik ya, bukan karena nggak peduli, tapi memang udah nature-nya begitu gitu ya, struktur otaknya begitu. Terbiasa diurusin sama emaknya atau pembantunya dulu di rumah gitu. Jadi akibatnya laki-laki nggak peka dengan struktur dan organisasi seperti itu. Makanya mesti diberikan instruksi sama istrinya. Ada survei yang bilang katanya justru kebahagiaan pasangan suami istri itu malah menurun setelah anak lahir. Itu gimana tuh? Ya, ini sesuatu yang tidak diucapkan oleh banyak ibu bapak di atas kita ya, orang tua kita mungkin. Mereka nggak mau bilang. Mereka bahkan tutup mulut. Mereka bilang, kalau misalnya kalian belum bahagia, cepetan punya anak supaya jadi bahagia. Realitanya
bahagianya betul pada saat kita expecting ya, apalagi di hari-hari menjelang hari hanya kita kan makin kayak semangat gitu loh. Terus pada ketika akhirnya lahir dan sehat pun kita makin semangat, ya kan? Tapi itulah hari terakhir kita semangat biasanya. Setelah di rumah sakit masih euforia, seneng banget semua foto-foto. Begitu anak dibawa pulang ke rumah, nih anak nangis nggak berhenti, nggak ada manual booknya. Kalaupun ada manual booknya, biasa nggak matching sama perilaku anaknya, kadang-kadang gitu. Jadi bukannya tidak bahagia, bukan gitu maksudnya, tapi menurun kebahagiaannya. Kenapa? Karena ada perubahan struktur yang tadi Dini bilang, waktu istirahat berkurang. Jangankan istirahat, makan aja nggak keurus, biasa makan diri sendiri ya gitu loh. Waktu buat ngobrol sama teman, sama suami itu berkurang drastis. Di situ istilahnya beban. Makanya kalau di kelas cinta kita bilang hadirnya anak itu membawa kebahagiaan, tapi lebih banyak membawa beban gitu. Kalau ada kurvanya, studinya bilang kayak gitu. Anak itu bikin keluarga itu kebahagiaannya kurvanya kayak gini nih ya. Ini menikah ada di sini, setelah menikah dan lahir punya anak nih kayak gini nih. Turun terus sampai usia sekitar belasan sampai puluhan, nanti baru naik lagi ketika anak sudah menikah. Mulai kebahagiaan papa mamanya mulai naik lagi. Gitu loh. Jadi kalau dibilang nanti bakal bahagia sama orang tua kita kalau punya anak, betul, tapi sekitar 20-25 tahun kemudian. 20 tahun awal itu penurunan luar biasa. Ini yang nggak dikasih tahu, mungkin bukan ditutup-tutupin sama orang tua kita sih, cuman ya mereka juga belum paham pada saat itu, belum banyak studi seperti sekarang ini. Gitu, Din. Benar-benar. Tapi kalau yang aku ngalamin sendiri ya, maksudnya mungkin bukan kayak jangan jadi punya anak dong, karena gue jadi nggak bahagia, nggak begitu ya. Sebetulnya memang kebahagiaan itu formulanya berbeda gitu. Kayak aku misalnya, karena komunikasi jadi jarang, yang tadinya kita bisa we go effortlessly, sekarang harus mikirin, oh anakku ditinggal apa gimana gitu kan. Tapi digantikan dengan formula kebahagiaan yang lain. Nah, satu lagi nih Lex, sebenarnya walaupun sekarang kita tuh udah mulai memasuki masa new normal, tapi kan mall juga udah dibuka, beberapa restoran udah buka juga. Tapi menurut aku sih kayaknya kalau memang tidak ada sesuatu yang mendesak atau yang penting banget, sebaiknya sih memang nggak usah keluar rumah dulu. The thing is, makin lama kita di rumah, ketemunya lo lagi, konfliknya makin banyak. Sementara ada beberapa orang yang ketika berkonflik tuh harus keluar rumah gitu, karena dia butuh refreshment, dia butuh waktu sendiri gitu. Nah, itu gimana tuh managing konfliknya? Di rumah terus ketemu. Oke, ini terutama buat couples yang banyak waktu di rumah karena WFH ya, karena ada shift-shiftan mungkin sama kantornya, jadi lebih banyak berdua di rumah gitu kan. Nah, kalau seperti itu kondisinya, saya sih saraninnya, tipsnya nih ya, kalau bisa kerja di ruangan yang terpisah. Saya sama pasangan saya, dia kerja di ruang tamu, saya kerjanya di kamar gitu loh. Jadi dengan sengaja memisahkan diri. Kalau memang ada ruangannya gitu ya. Tapi kalau ternyata ruangannya nggak bisa, cuman sempit banget gitu, cuman bisa satu ruangan mulu seharian. Back to back. Nah, ya back to back lagi, aduh. Kalau kayak gitu, back to back masih mending, hadap-hadapan males banget gitu. Nah, kalau memang seperti itu dan ada konflik nih, ada rule-nya. Pada saat muncul emosi naik, Din ya, misalnya salah satu pihak ngerasa kecewa karena pihak seberangnya sembarangan misalnya taruh gelas di atas meja, nggak ada coasternya, jadi kotor lah, apalah segala macam gitu kan. Sebel, ini udah kejadian yang ke-15 kali bulan ini, misalnya gitu kan. Nah, jadi instead of langsung ngomong mentang-mentang dia ada di depan kita langsung ngomong kayak gitu, kita harus turunin perasaan dulu, turunin emosi dulu dengan cara keluar ke ruangan terpisah. Gitu loh. Tapi jangan langsung kabur dan pergi, Din. Seringkali banyak orang kayak gitu, gue silent treatment, gue diemin dia biar dia sadar. Silent treatment. Ya, silent treatment itu nggak sehat banget. Kalau kita pengen punya konflik dan konfliknya bisa diselesaikan, kita perlu turunin emosi dulu dengan cara bilang, sayang, aku lagi agak emosi barusan. Ya, nggak usah bilang karena apa, gara-gara poster dan gelas tadi. Aku lagi ada emosi barusan, aku mau nenangin dulu, jadi aku ke ruangan sebelah ya. Kita ngobrolnya sekitar 2 jam lagi atau pas jam makan siang nanti kita ngobrol. Oke? Jadi ada notifikasi, ada kejelasan aku mau ke sana nenangin diri. Nanti aku akan balik lagi, kita ngobrol dengan lebih tenang. Itu tuh, kalau memang satu ruangan mulu ya. Jadi mesti dibilang, jangan langsung kabur, jangan langsung diemin dia. Kamu kenapa? Enggak kenapa-napa. Nah itu pikir aja sendiri. Nah, itu nggak sehat. Itu nggak sehat tuh. Jadi kalau memang kita terpaksa serumah seharian atau banyak waktu seharian, saya rekomendasi beda ruangan. Tapi kalau memang nggak bisa beda ruangan, pada saat ada emosi,
menjauh dulu. Nanti balik lagi ketika memang sudah sama-sama reda. Or even mungkin bisa juga kalau misalnya sama-sama WFH, set schedule ya. Misalnya ngomong, sayang aku besok ada meeting jam segini. Kalau udah ada anak misalnya, ketika aku meeting, please take care the baby gitu. Misalnya anaknya, supaya dia tidak tiba-tiba teriak masuk kamar, oh mami gitu. Maminya lagi meeting, bapaknya diam aja. Betul, gitu. betul. Karena makanya dalam hati ngedongkol, udah gue sambil kerja, anaknya rewel gitu, lu nggak apa-apa gitu ya. Jadi perlu memang poinnya adalah komunikasi gitu ya Lex ya. Yes, exactly. Nah, intinya memang setiap pasangan itu harus saling support satu sama lain. Nah, aku tuh sempat baca juga bahwa yang tadi ya, kita perlu memahami love language pasangan kita. Temen aku juga sempat bilang, suami aku tuh modelnya love language-nya itu ya udah action aja gitu. Bahwa dia tiap bulan, maksudnya dia bertanggung jawab terhadap keluarga, bantu gendong anak, segala macam. Sementara aku tuh butuhnya tetap aja, gue tuh walaupun pernikahan udah bertahun-tahun, butuh dikirimin bunga, butuh digombalin gitu ya. Nah, gimana nih buat orang tua baru yang apalagi misalnya nikahnya pacarannya nggak lama, terus udah gitu harus adaptasi langsung punya anak di situasi yang juga tetap sebenarnya situasi new normal ini kan juga memang baru for everyone. Tips and tricks-nya dong Lex, gimana biar tetap terjaga gitu harmonisnya? Oke, tadi satu udah bagus banget tuh Din, kalau misalnya sepasang suami istri tahu tentang love language, bagus banget. Itu pengetahuan yang luar biasa ya. Jadi kalau bisa kita ngelakuin bahasa cintanya pasangan. Tapi kalaupun kebetulan kita nggak tahu bahasa cintanya pasangan apa, ya kan? Kan ada 5 bahasa cinta. Kalau kalian kalau misalnya lupa gitu kan, si pasangannya lupa, ya Google aja gitu. Google cari 5 bahasa cintanya apa, terus lakuin 5-5-nya. Itu nomor 1 tuh. Lakuin 5-5-nya, nggak usah pusing. Tolong suamiku, sayang semuanya dengerin 5-5-nya. Itu nomor 1 itu. Nomor 2, kalau kita di rumah karena kita WFH nih ya, karena kita WFH atau mungkin nanti WFH-nya nggak seketat ini, tetap aja luangin waktu, curi-curi waktu buat cari tahu apa yang bisa saya lakukan untuk ngurangin bebannya pasangan. Contoh ya, kita kan udah berduaan seharian di rumah gitu, hadap-hadapan dan segala macam. Terus pada saat kita mau ambil minum ke pantry gitu, atau kita pengen pipis dan segala macam, kan kita ada waktu, ada break tuh sekitar 30 detik, 1 menit. Pada saat balik lagi, kita mikir sebentar aja, apa yang bisa aku lakukan detik ini untuk mengurangi beban atau menambah senyum dalam pasangan saya. Jadi selalu biasain kayak gitu loh. Kalau kita bisa istilahnya buat laki-laki biasanya yang rokok gitu kan, kalau sempat untuk keluar ngerokok bentar, pas lagi balik masa nggak kepikir sih buat nyenengin istri satu aja, entah itu ngelus kepalanya kayak gitu loh. Demikian juga istri gitu. Pada saat istri lagi keluar ke kamar misalnya untuk ngecek bayi gitu kan, ngecek bayi, cek aman, pas lagi balik mikir sebentar aja, 1 detik 2 detik kayak apa yang bisa gue lakuin supaya suami gue ketawa ya? Oh, gue kelitikin. Nah, permainan-permainan kecil seperti ini seringkali diabaikan gitu, karena orang pikir yang namanya cinta tuh bertanggung jawab, cinta tuh serius, cinta itu tuh harus berkorban. Enggak, padahal yang kecil-kecil kayak tadi tuh. Harus apa enggak ya? Iya, padahal yang kecil-kecil tadi, perhatian kecil-kecil yang tidak diminta, yang proaktif dari kita itu harganya mahal banget loh gitu. Iya, padahal sesederhana untuk ngomong kayak sayang, misalnya istri ke suami ya, bilang sayang, thank you for taking care of our family gitu ya, I respect you, segala macam gitu. Atau misalnya kalau repot masak ya pesenin makan aja, beliin tahu goreng misalnya, nih aku beliin cemilan buat kamu sambil kerja, thank you for working hard for us gitu ya. Iya, cuma kecil-kecil, tapi kalau itu sering dilakuin itu luar biasa efeknya ke hubungan. Justru jangan berfokus sama yang besar-besar, sama yang romantis-romantis. Yang kecil-kecil itu yang lebih ada rasanya. Ada rasanya. Aku pernah baca juga sih Lex, jadi kayak kan tadi ngomongin fokus ke anak tuh jadi kebahagiaan menurun. Jadi sebenarnya betul ya, to raise a happy kid, kita harus jadi happy parents gitu. Karena anak tuh ngerasain ketika ibu bapaknya betul-betul saling jatuh cinta, anak tuh jadi tumbuh jadi bahagia, bener ya? Bener. Terasa gitu. Iya, kalau kita di kelas cinta analoginya kayak gini, rumah tangga itu kayak akuarium. Ya, kayak akuarium dengan airnya gitu. Terus di dalam akuarium biasanya kan ada kayak pernak-pernik kayak rumah-rumahan, ada tanaman-tanaman dan segala macam. Nah, si anaknya adalah ikan gitu loh. Nah, seringkali orang tua sibuk beliin rumah-rumahan atau pernak-pernik yang ada di akuarium, tapi air akuariumnya sendiri tidak dirawat. Padahal anaknya hidup di dalam air itu, ya kan? Nah, air itu apa? Air itu adalah kualitas kebahagiaan suami istri. Gitu. Si suami istri kadang-kadang kalau udah punya anak sibuk beli pernak-pernik aksesoris untuk mempercantik akuarium, tapi airnya tidak dirawat.
tidak ada harmoni di dalam hubungannya itu. Itu sebabnya anak yang tumbuh besar di akuarium yang airnya keruh, walaupun kayaknya terjamin, sekolahnya bagus, segala kebutuhan terpenuhi, tapi ada sesuatu yang off, ada sesuatu yang kurang, tidak ditemukan. Kalau misalnya papa mamanya tidak bahagia, gitu Din. So we need to take care of ourselves first. Jadi kayak harus tetap saling jatuh cinta lah ya suami istri, mengusahakan gimana supaya tetap ada space-nya gitu. Jangan lagi nggak kangen lagi sama suami, regardless udah berapa tahun pun menikah gitu ya Lex ya. Iya, nah jadi sebetulnya suami boleh dong ya support ibu, misalnya istrinya ketika lagi hamil atau menyusui itu bikinin susu misalnya gitu, boleh ya Lex ya? Wajib gitu loh. Satu, suami wajib dan wajib. Istri juga perlu bilang gitu loh. Kayak tadi di depan kita obrol kan, istri perlu bilang, sayang aku butuh X, sayang aku pengen deh Y. Jadi istrinya mesti bilang, suaminya mesti attentif untuk mengisi kebutuhan itu. Nah, lagi ngomongin susu nih Lex, aku sebenarnya mau ngasih rekomendasi. Jadi berdasarkan pengalaman aku sendiri juga, aku mau kasih tahu kamu bahwa menyusui itu memang sebetulnya penting banget untuk kita selama menyusui itu kebutuhan gizi dan nutrisi itu terpenuhi. Jadi aku sebenarnya udah nyiapin pengalaman waktu aku hamil juga, aku minum Prenagen Mami. Karena di dalam produk ini tuh udah lengkap nutrisinya, ada nutrisi makro dan ada nutrisi mikro. Jadi nutrisi makro itu adalah terdiri dari karbo, lemak, dan protein. Sementara kalau nutrisi mikro itu ada vitamin dan mineral. Nah, di dalam tubuh kita, sebenarnya bukan cuma ibu hamil dan menyusui ya, di tubuh kita semua tuh harus imbang gitu antara makro dan mikro. Karena nutrisi mikro ini baru bisa terserap optimal dan dia membutuhkan nutrisi makro supaya mereka bisa saling kerjasama gitu, simbiosis. Sekarang aku mau jelasin 2 produk Prenagen dari beberapa produk dia yang sebetulnya variannya lengkap sih, dari sebelum hamil, masa kehamilan, sampai masa menyusui. Sebetulnya si Prenagen Mami itu kandungannya kalau aku baca juga dia sebenarnya lengkap karena di dalamnya ada asam folat dan zat besi untuk pembentukan sel darah merah. Itu penting banget buat ibu hamil. Terus juga ada kalsium, ada D3 dan omega 3 yang bisa mencegah pembentukan kaca tabung otak buat si baby. Itu ini banget sih, penting banget dan krusial. Juga kalau aku baca itu ada sumber serat pangan atau inulin karena supaya pencernaan kita tuh sehat dan lancar gitu. Nah, selain itu, ini waktu aku hamil, sekarang aku mau kasih tahu satu lagi karena anakku umurnya 2 tahun lebih, tapi dia belum sapih, jadi masih nyusu. Sehingga aku masih minum ini, Prenagen Lactamam untuk menyusui. Nah, highlight dari produk ini adalah tinggi kalsium. Aku ingat, aku mulai minum ini tuh karena waktu aku 40 hari, aku kan check up ke Obgyn ya, terus dokterku tanya, kamu konsumsi susu enggak? Kamu tambahan asupan kalsium atau enggak? Aku bilang, enggak dok. Aku dimarahin loh Lex, dia bilang, kamu tuh harusnya minum dong, kan kamu menyusui, karena nanti kalau kalsiumnya kurang, kalsium dari tulang-tulang kamu tuh diambil sama bayinya, nanti kamu keburu jompo sebelum tua gitu. Dan aku baru ngeh, oh ya pas nyusuin tuh emang badan tuh lebih cepat ngilu. Selain kalsium, aku baca juga di sini produknya tuh tinggi vitamin B2 dan B12. Ini bisa meningkatkan produksi ASI secara kualitas tuh bisa nambah. Terus kemudian juga ada omega 3 dan omega 6 yang bisa meningkatkan kualitas. Jadi kuantitasnya meningkat, banjir gitu ya. Kualitasnya juga oke, sehingga si babynya jadi dapat kualitas ASI yang sangat baik gitu. Maksudnya aku ngerasain ketika nutrisi kita terpenuhi dengan baik, sensasi untuk cranky, untuk marah-marah itu berkurang banget, turun banget. Pasti, kalau tubuh kita sehat, kebutuhan kita terpenuhi, biasanya kita akan jadi lebih clear pikirannya. Kita jadi lebih suka tertawa, lebih mudah bicara, jadi apalagi kerjasama ya, jadi lebih enak kalau badan kita lagi sehat. Iya, jangankan hamil menyusui ya, dalam keadaan kita biasa aja tuh ketika misalnya lapar atau makannya ngasal gitu, nggak sehat aja bisa cepat marah-marah, lebih cranky. Dan akan lebih lancar lagi hubungannya kalau misalnya disediain susunya, ditemenin waktu kita lagi ngurus anak, sambil dipijat, terus dibisikin, sayang nanti aku tambahin ya bulan ini transferannya. Nah, itu biasanya dicari. Oke, Lex. Nah, satu lagi, sebenarnya aku mau kasih tahu juga untuk para mom yang lagi nonton kita nih, udah pada daftar Calcare Rewards belum ya aplikasinya? Harusnya sih udah ya, karena di dalam aplikasi Calcare Rewards itu banyak sekali promo-promo, dan setiap kita belanja si produk Prenagen tadi, kita bisa dapat poin, yang poinnya bisa dikumpulin. Kalau udah terkumpul, itu bisa ditukarkan ke hadiah-hadiah menarik.
aku sebenarnya kalau ngomongin belanja terus dapat hadiah lagi jadi ke-trigger gitu, happy-nya jadi nambah. Karena otaknya biar hemat. Nah, daftarnya gampang banget, gratis, dan kumpulin aja poinnya. Caranya gampang, Mom sebetulnya tinggal foto itu struk belanja, jangan langsung dibuang. Kan biasanya kalau kita ibu-ibu belanja tuh dikumpulin. Nah, ini difoto, terus disubmit ke Calcare Rewards. Atau kalau mau simple, sebetulnya bisa langsung aja belanja di calcare.com, dan sebenarnya poinnya bisa otomatis terakumulasi di sana. Buat info lebih lanjut, bisa langsung kunjungi ke websitenya sih sebenarnya di www.calcarerewards.co.id. Nah, satu lagi nih Lex, aku juga mau bagi-bagi hadiah. Caranya gampang, sebetulnya moms and dad, siapapun ya, nggak harus moms aja yang cerita, tapi dad juga boleh. Tinggal ceritain aja pengalaman seru bersama pasangan, boleh happy-happynya, boleh konflik dan manajemen konfliknya di postingan obrolan rumah bersama Prenagen di akun Kumparan.com. Terus jangan lupa follow akun Instagram @kumparan.com, @prenagenworld, dan @calcare_rewards. Mom and Dad, jangan lupa setelah cerita itu di bawahnya dikasih hashtag kumparan obrolan rumah, kemudian hashtag complete for two, dan juga Prenagen x Calcare Rewards. Gitu. Akan ada 10 pemenang utama yang mendapatkan masing-masing voucher sebesar Rp150.000 dari Calcare Rewards. Itu kalau dibelanjain ini bisa dapat berapa kotak ya? Lumayan ya. Terus ada juga 5 pemenang favorit lainnya akan mendapatkan e-voucher dari Calcare Rewards sebesar masing-masing Rp100.000, dan akan ada 10 pemenang hiburan yang mendapatkan produk dari Prenagen. Jadi kesempatan menangnya tuh sebenarnya banyak. Seru ya? Boleh ikutan nggak nih? Gue boleh ikutan nggak nih? Tapi kamu ajakin Alex ya teman-teman kamu buat ikutan. Pasti ini semua pada ikutan langsung habis ini. Yang di kelas cinta ajakin semuanya. Oke. Nah, berarti nih Lex, aku mau summary nih dari obrolan kita tadi. Komunikasi antara suami dan istri ini memang harus tetap lancar, tetap harus diusahakan, dikomunikasikan dengan baik gitu ya. Supaya meskipun udah punya baby, maksudnya supaya hubungan suami istri tetap hangat dan bisa bersama-sama membesarkan si kecil dengan situasi yang menyenangkan, yang happy, supaya si air di akuarium tadi tetap jernih gitu ya. Iya. Dan itu kerjasama ya. Jadi istilahnya nggak bisa cuman istrinya doang yang kerja, dan tentu juga nggak bisa cuman suami aja yang ngurusin anak. Jadi memang harus keduanya. Karena akuarium itu yang punya dua-duanya dong. Kan bukan cuman punya istri doang atau punya suami doang. Jadi dua-duanya mesti kerjasama supaya jadi harmonis gitu, Din. Oke, Lex, thank you banget. Kamu udah ngeluangin waktu, udah mau angkat telepon aku. Obrolan lama banget dengerin curhatan. Thank you juga buat tips-tips yang kamu kasih. Mudah-mudahan infonya bisa juga segera diaplikasikan oleh aku dan para moms dan pasangan di luar sana yang juga sedang mempersiapkan atau baru juga punya baby. Mudah-mudahan sama-sama. tetap bisa It's a pleasure, Din. Nanti kalau aku ada topik lain yang lebih seru tentang relationship, aku boleh ya telepon kamu. Sip, anytime, Din, anytime. Just call me. Jadi aku nggak perlu buka buku ini lagi, Why Men Marry Bitches, supaya menjaga hubungan. Just call away ke nggak usah, tinggal telepon ke sini, beres. Oke, thank you Alex. Nanti aku call lagi. See you, stay happy. Alright, bye. Thank you, bye-bye. Oke, nah Moms, gimana obrolan aku sama Lex? Seru kan? Aku juga kayak, selama ngobrol tuh kayak titikku hangat gitu lagi ya. Seneng banget, kayak mudah-mudahan abis nonton ini kita agak tercerahkan gitu ya, yang sedang menghadapi konflik komunikasi antara suami istri karena menjalani peran baru, bisa mengusahakan cintanya supaya bisa lebih hangat. Nanti kita ngobrol lagi, ketemu lagi di episode selanjutnya, di topik pembicaraan lain yang lebih seru. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan dan hubungannya bisa tambah menyenangkan. Aku Dini Hidayati, pamit undur diri, dan terima kasih untuk Prenagen dan Calcare Rewards yang sudah mensupport obrolan rumah episode kali ini. Bye!